Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faika. Nah, di sini saya akan menjawab tugas mid test atau UTS dari mata kuliah Public Speaking dan Retorika. Nah, dari pertanyaan pertama, yaitu apa persamaan dan perbedaan dari Public Speaking dan Retorika. Kita beralih ke persamaan, di mana kedua-duanya ini sama-sama menuntut kita untuk terus berbicara atau meminta kita untuk berbicara di depan audiens dengan berani. Nah, sedangkan dari segi perbedaan dilihat dari bagaimana itu public speaking. Public speaking yaitu kemampuan seseorang berbicara di depan audiens. Nah, sedangkan untuk retorika adalah bagaimana seni berbicara agar audiens itu tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Terus yang kedua, berikan solusi dalam mengatasi rasa takut ketika harus berbicara di depan umum serta mampu lebih efektif menyatakan ide kepada orang lain. Nah, sebelum kita berbicara di depan umum, hendaknya kita mempersiapkan beberapa hal, yaitu persiapan terus apa yang kita akan bahas di depan umum itu dan terus membaca. Kalau boleh kita berdiri di depan cermin dan peranggapan bahwa yang kita lihat itu adalah audiens, padahal di dalam cermin itu adalah diri kita sendiri. Terus minum air, karena air juga itu merupakan satu pendorong kita untuk mengatasi yang namanya gugup, kalau menurut saya sependek pengetahuan saya. Dan yang keempat yaitu bernafas. Lakukan pernafasan dengan benar dan tetap tenang. Itu. Dan yang ketiga yaitu apa yang terjadi ketika public speaker menyampaikan pesan tanpa menggunakan teknik penguasaan kontak mata, body language, dan intonasi suara. Nah, menurut saya, sependek pengetahuan saya, ketika kita berbicara di depan umum namun kontak mata kita pergi kemana-mana, bisa halnya seseorang itu mengatakan bahwa apa yang kita katakan ini tidak benar. Karena biasanya orang itu menilai ketika orang itu bohong, itu bisa dilihat dari kontak matanya. Dan apabila suaranya tidak jelas. Nah, ketika seseorang berbicara di depan umum dan suaranya tidak jelas, maka audiensnya akan berpaling atau lebih membuat sesuatu, apakah dia main HP, pura-pura mencatat di meja, karena dia tidak mengerti apa yang akan kita katakan. Dan mengenai body language. Nah, ketika kita berbicara di depan umum namun body atau gestur kita tidak baik dilihat, maka itu akan bisa menjadi perbincangan bagi si audiens tersebut, karena mengatakan bahwa apa yang kita katakan itu sepertinya tidak sama dengan apa yang sebenarnya. Karena ketika kita body atau tekstur kita banyak gerak, otomatis audiens juga akan menilai kita itu tidak baik atau tidak nampak menarik di depan umum ketika kita berbicara. Terus yang keempat, menyampaikan humor bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan ice breaking atau berbicara di depan publik. Hal yang harus diperhatikan yaitu kita harus memperhatikan yang namanya, kita harus memperhatikan apa yang harus kita ceritakan di depan umum itu. Kita tidak boleh asal-asalan dalam menyampaikan humor di depan umum. Nah, selain itu, di sini juga kita harus memperhatikan yang namanya intonasi suara, intonasi body language kita, kontak mata kita. Kita harus memperhatikan semua itu, karena audiens juga akan melihat bagaimana kita tampil menarik di depan umum itu, bagaimana audiens itu mudah mengerti apa yang kita katakan. Karena ketika kita menceritakan di depan umum itu, maka seseorang bisa saja tidak mengerti ketika kita berbicara terlalu cepat, tidak kita tekan, itu akan menjadi audiens bisa saja yang mengantuk karena hal itu, karena tidak mengerti dengan apa yang kita katakan. Di pertanyaan terakhir yaitu apa yang harus diperhatikan dalam dunia public speaking. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam dunia public speaking itu ada intonasi suara.
suara juga. Ketika suara kita bukan tidak baik tapi kurang menarik atau terlalu cepat kita bicara depan umum, itu akan bisa mengganggu konsentrasi, bahkan bisa mengganggu dari bagaimana seorang audiens ini dalam menyikapi apa yang akan kita katakan, apa yang kita sampaikan. Nah, volume dan vokal. Berdasarkan volume dan vokal kita ketika langsung pada assalamualaikumnya langsung kayak keras sekali, atau volume kita tidak terlalu terdengar, maka seorang audiens bisa saja mengantuk. Nah, jadi kita sebagai public speaker itu harus lebih bisa memperbaiki intonasi, volume suara ketika kita berbicara di depan umum, agar audiens juga itu tertarik dengan apa yang kita katakan. Dan selain itu ada juga kontak mata. Hendaknya kita bisa melihat, kalau bisa bagian atas dari kalau sebenarnya pengetahuan saya melihat bagian di atas dahi dari seorang audiens, agar tidak langsung dengan terkontak matanya, asalkan jangan matanya itu dilihat naik kayak begini, kayak orang bingung, tidak menarik kelihatannya ketika kita berbicara di depan umum. Gestur, bagaimana kita berbicara, apa yang kita katakan itu hendaknya harus sesuai dengan dari gestur, bagaimana kita menggerakkan begitu. Dan terakhir, mimik wajah. Jangan kita mengatakan bahagia namun apa yang kita tampakkan itu wajah kita kayak seakan-akan tidak bahagia. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa pertanyaan di mites mata kuliah retorika, public speaking dan retorika ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan, karena ini merupakan pengalaman saya juga ketika ingin tampil atau apa, dan ini juga yang saya ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.